ya ahli kan. Kalau kita udah bilang kita hebat di dalam kegawat daruratan maternal neonatal, jadi ibu kan harus yakinkan lulusan bahwa dia mahir melakukan penanganan kegawat daruratan. Sedangkan kalau kita lihat statistik, ya kan, yang gawat darurat itu dikit, ya kan, yang maternal neonatal gawat darurat dikit. Kalau banyak, bidan tidak laku. Ya, percuma kita bikin sekolah kan, itu sudah bagian kedokteran semua yang gawat darurat. Nah, jadi ini juga perlu menjadi pertimbangan, ya. Nah, tapi ada juga yang mungkin contoh yang benar, ya, misalnya penciri kami adalah lulusan yang Islamik, gitu ya kan. Nah, lulusan yang Islamik ini bukan dia pintar ngaji lalu itu menjadi penciri, tapi bagaimana dia melayani ibu dengan nilai-nilai Islamik, ya kan, sehingga ibu itu mendapatkan pelayanan yang baik, gitu, ya kan. Nah, itu kira-kira contohnya. Jadi kalau ibu-ibu sudah terlanjur bikin gawat darurat, kumpul lagi, ya kan, berunding lagi untuk mencarikan penciri yang baru, ya. Ya, menyambung ini untuk terkait yang 36 SKS dan 24 SKS yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi memang itu minimal 24 SKS, tapi berdasarkan hasil diskusi dari profesi dan asosiasi dan beberapa pakar, 36 ini dan berdasarkan hasil hitung-hitungan kedalaman dan keluasan, jika kita kembali ke profil yang awal, untuk 36 ini dipertimbangkan dapat menjawab profil yang awal. Jadi ya, dan ini menjadi minimal SKS. Kalau misalnya dirasa kurang, mau ditambahkan diskusi ya silakan saja. Hanya saja dipastikan bahwa itu skill tambahan bukan dari di luar wewenang. Jadi harus sesuai dengan dan 36 ini pun juga ada dasarnya gitu. Jadi dari beberapa yang tadi mungkin sudah dibahas sedikit dari Ibu Risa. Jadi itu dipertimbangkan dapat menjawab capaian pembelajaran yang diharapkan dan dapat memenuhi profil yang diharapkan memang profil tadi. Jadi itu karena 24 itu sebenarnya kan standar minimal ya ditetapkan pemerintah. Jadi bukan 36 itu salah, kita pun juga tidak menyalahi aturan karena yang bisa pemerintah 24 itu adalah standar minimal. Ada satu rujukan ya yang mungkin saya boleh ingatkan di sini. Kalau di New Zealand itu pendidikan bidangnya dia itu sebenarnya aslinya itu 3 tahun, tapi 3 tahun itu bisa melebar menjadi 4 tahun. Kenapa bisa melebar menjadi 4 tahun? Karena dia concern dengan capaian pembelajaran, artinya mencapai target. Jadi menurut dia target ini tidak akan tercapai dalam 3 tahun. Tetapi ada juga yang mencapainya dalam 3 tahun. Nah, karena kan pelayanan kebidanan kadang-kadang nasib-nasib. Kalau kita diwajibkan menolong 50 persalinan gitu ya. Nah, kadang-kadang nasib-nasiban. Ada orang sudah bolak-balik, jungkir balik, yang mungkin sana sini, ya kan, menunggu ibu yang mau partus, tidak ada ibu yang datang. Jadi dia pulang sudah waktunya cuti datang. Ibu 10-20 orang. Ada orang lain lagi dia datang sekali praktek, banyak sekali kasus-kasus target-target dia dapat. Memang ini kalau dia dulu namakan kamu seksi repot, ya kan. Tapi kalau seksi repot ini nasibnya baik, dia bisa cepat menyelesaikan targetnya. Nah, jadi saya kira memang dengan dasar pertimbangan inilah juga muncul 36 SKS itu, ya. Oke, saya kira semua sudah dijawab, masih ada? Ya. Untuk yang KDPK ya Bu ya, kenapa KDPK ada di tahap profesi? Karena sekali lagi pada saat di tahap sarjana kita metode, jadi praktikum mahasiswa kalau kita bilang praktikum di klinik ya, itu adalah sebagai salah satu metode untuk menjawab capaian pembelajaran yang kita set di tahap sarjana. Jadi kita tidak menguji mahasiswa kompetensinya, artinya dia masih hands off dan dia ya tidak menguji di klinik dia harus bisa. Karena yang kita uji itu mata kuliahnya menjadi terbayangnya. Jadi kalau misalnya dia dia di klinik untuk observasi, misalnya atau dia shadowing dan sebagainya, itu sebagai salah satu metode untuk bisa menjawab CPNK yang sudah kita tetapkan. Gitu. Nah, mengapa harus ada KDPK? Karena kita harus memastikan dia terampil. Maksudnya dia kompeten sesuai dengan levelnya. Dan dia harus diujikan. Maka
makanya harus ada khusus stase KDPK itu sebagai syarat yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, kita memark mahasiswa ini pass atau fail itu harus dengan standardized assessment gitu. Jadi artinya benar-benar harus diujikan gitu. Makanya dia perlu ada di profesi sebagai syarat sebelum dia ada di stase-stase berikutnya. Mungkin itu yang, dan dia kan metodenya pada saat karena dia hands off pada saat di sarjana, dia partisipatif. Karena dia partisipatif, bisa jadi kalau dia beruntung misalnya diizinkan untuk hands on mungkin bisa, tapi kan mungkin tidak semua mahasiswa punya kesempatan yang sama, dan mungkin tidak semua pembimbing mengizinkan dan sebagainya. Untuk itu kita pun juga tidak boleh menguji mahasiswa gitu untuk kliniknya bahwa dia harus bisa, karena memang belum waktunya gitu. Kalau kita lihat lagi, kita revisi lagi tadi yang level 6 dan level 7 itu harapannya seperti apa, memang kita belum mengharap mahasiswa itu bisa sampai ke sana, sampai terampil. Makanya di level 7 dia harus diujikan, harus ada gitu yang terstandar, yang akhirnya nanti di akhir stase dia harus di-assess gitu. Baik, saya kira semua pertanyaan sudah terjawab ya. Masih ada? Ya, tadi pertanyaan yang ketiga ya kalau nggak salah. Bagaimana apakah kita boleh merubah CPL? Yang boleh menambahkan ya. Jadi kalau kita mau menambahkan pencirian 20%, efeknya adalah kita harus menambah keterampilan khusus dan atau pengetahuan pengetahuan. Jadi keterampilan khususnya bertambah, pengetahuannya juga bertambah, baik sarjana maupun profesi. Karena itu kita juga harus mempertimbangkan apakah nanti klinik wahana praktek di program profesi kita nantinya bisa mengakomodir keinginan kita untuk tambahan mungkin keterampilan atau apapun penciri di program profesi. Nama mata kuliah ya Bu, berdasarkan tadi pertanyaannya adalah apakah nama mata kuliah itu harus seperti yang disampaikan atau boleh ada perubahan? Tadi udah. Sebenarnya Bu, yang harus sama itu sampai level bahan kajian dan topik bahasan. Itu minimal harus sama. Untuk pembungkusan ini adalah rekomendasi, kalau menggunakan silakan. Kalau mau merubah, intinya adalah jangan kita harus tetap mempertimbangkan spiral tadi, kemudian mempertimbangkan kesinambungannya dan juga mungkin relevansinya. Jadi kita harus sama sampai minimal level di bahan kajian dan topik bahasan. Gitu ya, Jadi ya, jadi kalau mau menambah besar SKS dipersilakan, tapi tidak mengurangi ya Bu. Tidak mengurangi. Jadi bahan kajiannya boleh nambah, tapi tidak boleh mengurangi. Oh, satu lagi boleh saya. Nah, jadi praktik klinik di program sarjana itu kita mungkin tidak membayangkan seperti praktik klinik di program D3. Kami di sarjana profesi kurang begitu setuju Bu, karena kan satu COC bisa memakan waktu berapa lama kira-kira? 3 bulan. Lebih dari, kalau mau yang benar-benar dari trimester 1 akan hampir setahun kan. Jadi nggak mungkin COC itu menjadi satu stase sendiri. Jadi dia akan terintegrasi dari stase-stase yang sudah ada. Nanti tinggal bagaimana menghitung jamnya, menghitung besarnya jumlah stase dalam tiap tempat praktek klinik, baik di puskesmas, BPM maupun di rumah sakit. Karena kebanyakan dari stase kita adalah fisiologis, jadi kita juga lebih banyak di pelayanan primer. Di rumah sakit hanya untuk patol dan gadar mungkin, dan itu kan jumlahnya persentasenya sangat kecil. Nah, untuk tahu apa saja target-target mahasiswa selama program profesi, Ibu bisa lihat lampiran, kalau nggak salah paling akhir ada lampiran tentang daftar keterampilan praktik, kalau nggak salah. Apa ya Bu ya judulnya? Daftar keterampilan. Ya, daftar keterampilan pendidikan profesi. Itu adalah minimal
minimal. Kalau mau ibu-ibu tambahkan yang mau membuat program sarjana profesi, monggo silakan. Itu adalah minimalnya. Jadi dengan daftar keterampilan sebanyak itu, maka sangat tidak memungkinkan untuk dilakukan dalam 2 SKS. Bahkan kami yang sudah menyelenggarakan pun meredesain kurikulum setelah adanya kurikulum nasional. Ini adalah sebuah proses yang cukup panjang dan berbulan-bulan ya Bu Yati ya, dan melibatkan banyak pihak. Ya, itu yang bisa saya sampaikan untuk proses dari pembuatan kurikulum. Ini adalah tim penyusunnya, berasal dari Aikin, IDI, Erlangga, Brawijaya, dan Andalas. 3 universitas ini selaku yang telah melaksanakan pendidikan profesi kebidanan dari program sarjana, sedangkan kontributornya ada banyak sekali, baik dari institusi yang akan menyelenggarakan maupun sudah mendapat izin, dari universitas, TIKES, STIK, dan ini yang istimewa dari Sulawesi Selatan ya Bu, ada Korwil Aikin dan pengurus daerah IBI-nya juga berperan di sini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semua dulu ya. Jadi bagaimana ibu sudah lega kan? Buku sudah terima, ya kan? Panduan sudah dijelaskan, ya kan? Nah, jadi apalagi ya? Apalagi sekarang tinggal tidur kita ya. Belum, jangan tidur dulu ya. Masih ada tanya jawab, ya masih ada tanya jawab. Silakan kali ini memang kita sediakan dua term barangkali ya. Term pertama ini ada tiga blok kan. Jadi blok 1 1 pertanyaan, blok 2 1 pertanyaan, blok 3 1 pertanyaan. Ya ada. Ya walaupun blok yang tengah ini banyak ya. Nah saya persilakan dari sini dulu ya. Nah saya ambil yang paling belakang dulu ya, kayaknya paling keras tangannya dulu. Ya 1 siap-siap dengan mic-nya. Yang tengah, uji tangan dulu, uji cepat dulu, ada hadiahnya Bu. Wah kayaknya ini bagian yang tadi tertidur ya. Baik, yang sebelah sana, ya saya di sana ada 3, jadi saya pilih 2, 1 di depan, yang di belakang 1 ya. Oke, apa dulu ya nanti untuk yang kedua. Silakan Ibu. Terima kasih. Perkenalkan, saya Hesti Widiasi dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Saya ingin menanyakan untuk yang pada program profesi tadi, bisa lebih dijelaskan tentang open semester itu seperti apa implementasinya? Apakah semua stase itu dari semester 1 sampai 3 itu bergerak secara bersama atau seperti apa implementasinya? Saya kira itu saja, terima kasih. Ya, baik Ibu yang dari sebelah sini, ya Ibu Mariani, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariani dari Stikes Abdi Nusantara. Yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah terkait untuk rekomendasi SKS untuk profesi. Di situ tertulis 36 SKS. Sementara kalau dari peraturan pemerintah itu kan profesi minimal adalah 25 SKS kalau tidak salah, 24 ya. Sementara di samping 36 yang rekomendasi itu kan kami mesti menambahkan keunggulan institusi. Nah, apakah nantinya jumlah SKS-nya itu tidak akan terlalu besar untuk sebuah profesi? Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, di situ tadi sekilas saya baca untuk tahap sarjana itu targetnya sudah ada sampai dengan tahap partisipasi. Sementara di profesi masih ada target untuk skill KDK kembali. Apakah KDK-nya itu biasa berdasarkan pengalaman kan kalau dia
sudah tahap partisipasi untuk asuhan, KDK-nya dia sudah menguasai. Apakah masih dibutuhkan KDK lagi untuk di tahap profesi? Terima kasih. Ya, baik, Ibu yang di belakang kerudung hitam ya. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili dari Kejadian Jakarta, Bu. Pada kesempatan ini saya sangat menyambut baik dari apa yang sudah disampaikan tadi terkait dengan kurikulum EKIN. Memang kami sendiri juga sedang menyusun untuk kurikulum prodi S1 dan profesi bidan. Dalam hal ini ada beberapa hal yang saya tanyakan. Yang pertama adalah terkait dengan begini Bu, beberapa waktu yang lalu, akhir tahun kemarin itu juga BPSDM mengeluarkan satu kurikulum profesi. Nah, kemudian saat ini EKIN mengeluarkan satu kurikulum yang pada akhirnya ketika kami menyusun kurikulum, maka acuan kami ini akhirnya kan ada dua acuan dari EKIN dan juga dari BPSDM yang memang keduanya kalau saya lihat agak sedikit berbeda. Itu. Nah, di sini mungkin kami ingin perlu ketegasan aja dari EKIN, apakah nanti akan ada satu kebijakan tertulis yang nantinya akan menjadikan bahwa kurikulum EKIN inilah yang nanti akan dijadikan sebagai satu kurikulum inti atau kurikulum nasional untuk pendidikan profesi dan standar minimal dari EKIN gitu. Kemudian berikutnya terkait dengan kurikulum EKIN juga, karena tadi yang ditentukan oleh EKIN adalah 109 SKS. Di sini saya ingin menanyakan sejauh mana kewenangan institusi ketika kami meramu kurikulum EKIN ini menjadi salah satu acuan kami dalam menyusun kurikulum institusi. Apakah di dalam kami menyusun kurikulum ini boleh kami menetapkan CPL tambahan di luar yang sudah ditetapkan oleh EKIN? Kemudian apakah untuk penamaan mata kuliah juga boleh kami ubah atau ini sudah baku? Kemudian di dalam penetapan SKS misalnya ketika kami menentukan CPL ini ada tambahan CPL dari institusi, apakah penetapan bobot SKS juga boleh kami tambahkan dari jumlah yang sudah ditetapkan oleh EKIN pada mata kuliah yang sama? Itu di luar yang mata kuliah tambahan dari institusi yang kekurangan dari 144 SKS tersebut, Bu. Kemudian berikutnya untuk terkait dengan di profesi tadi, untuk pencapaian target, apakah target minimum yang ditetapkan ini menjadi satu syarat mutlak untuk kelulusan satu stase atau bagaimana Bu kebijakannya? Karena kita tahu sendiri untuk kasus-kasus mungkin apakah tidak semuanya bisa dicapai dalam satu waktu tertentu, apalagi kasus-kasus kepidana kan tidak tentu tidak bisa kita pastikan sekian waktunya. Dalam 1,5 tahun seandainya kasus di lapangan yang ditemukan tidak dapat mencapai target yang sudah ditetapkan target minimum tersebut, tetapi dari aspek lain, karena untuk penilaian stase itu kan bukan hanya dari target tetapi juga dari komponen lainnya. Nah, apakah ini kalau misalnya dari penilaian global itu bisa lulus di dalam satu stase itu, tetapi targetnya tidak memenuhi, apakah ini juga tidak bisa lulus dalam satu stase? Gitu. Jadi apakah target ini menjadi syarat mutlak untuk kelulusan dalam satu stase tersebut? Begitu Bu, terima kasih. Terima kasih. Jadi ini 3 orang bertanya, kayak pertanyaannya ada 6. Ya, ada 6. Jadi dia bisa-bisa term kedua ini udah tidak kebagian ya. Tapi mudah-mudahan bisa dijawab dengan singkat dan tegas ya. Silakan Ibu Riza barangkali yang banyak menjawabnya ya. Silakan Bu Riza. Sebenarnya semua pertanyaan, ada beberapa pertanyaan ini yang saling terkait. Mungkin nanti Bu Riza dan Bu Yulizawati bisa saling melengkapi. Dan Bu Yeti ya Bu Yeti. Jadi Bu, memang kurikulum ini adalah dokumen bergerak gitu, yang senantiasa adalah dinamis. Kita pun juga yang sudah pengalaman menyelenggarakan juga sambil belajar bagaimana baiknya yang terbaik untuk mahasiswa seperti apa. Tapi memang untuk mendirikan program profesi, tantangan utamanya adalah pertama di SDM, kedua adalah di lahan praktek. Jadi juga kita memastikan bahwa wahana praktek yang kita pakai itu cukup untuk mahasiswa kita.
Jangan sampai ada laporan mahasiswa itu hanya menulis. Saya mempunyai banyak program mahasiswa ahli jenis yang berasal dari D3 seluruh Indonesia. Dan di antara mereka, banyak di antaranya yang sebenarnya target-targetnya tidak terpenuhi. Mereka hanya menulis dan itu diizinkan oleh dosennya. Rasanya sangat miris, Bu, ketika melihat semuanya hanya berorientasi pada target jumlah. Itu pun yang memang kami sampaikan pada Aikin dan Ibu. Tapi memang ini sudah ditentukan. Karena itu kita saat ini tantangannya adalah memilih wahana praktek yang memungkinkan mahasiswa kita untuk mencapai target. Tantangan kita banyak, Bu. Institusi kebidanan dalam satu kota ada berapa? Banyak sekali. Yang praktek di Surabaya ada berapa? Banyak sekali ya. Tapi beruntungnya kami punya rumah sakit pendidikan yang merupakan jejaring utama dari Universitas Airlangga. Jadi tantangan Ibu di daerah juga cukup besar. Tolong pastikan ketika memang mau menerima jumlah mahasiswa, pastikan bahwa punya lahan praktek yang memang mencukupi untuk mahasiswa itu mengejar target. Ya, jangan sampai mahasiswa kelelahan di tengah jalan. Nah, bagaimana dengan open semester? Nah, kenapa kami menggunakan open semester? Karena kami tidak sanggup menggunakan stase-stase yang dievaluasi sekaligus. Contoh, kalau memang mau stase yang sekaligus itu harus tuntas, berarti kita harus mulai dari pranikah dulu kan? Pranikah, kemudian ke prakonsepsi, kemudian ke kehamilan, lulus ke persalinan. Tapi apakah mungkin seperti itu? Kami merasa tidak mungkin, tapi mungkin institusi lainnya mempunyai pendapat yang berbeda, silakan. Karena kan tempat praktek kita berbeda, jadi mungkin ketersediaan kasus itu juga berbeda. Nah, yang terjadi di Surabaya adalah seperti itu. Kemudian open semester artinya bahwa evaluasi itu tidak dilakukan tiap semester. Jadi kita tidak bisa melaporkan indeks prestasi semester di tiap semesternya, itu nggak bisa. Tetapi penentuan kelulusan SKS, penentuan kelulusan stase itu berada di akhir program ketika mereka sudah menyelesaikan semuanya. Jadi di akhir semester 3 nantinya ya Bu ya. Saat ini kami menggunakan 2 semester dan itu terlalu berat rasanya. Mahasiswa bebannya terlalu besar. Di akhir semester baru akan dievaluasi. Itu open semester. Kemudian ini juga menjawab pertanyaan yang pertama, sekaligus menjawab pertanyaan yang keempat sepertinya. Apakah bagaimana jika target dalam satu stase belum terpenuhi? Karena open semester maka penilaian utuh dari target adalah di akhir program. Jadi contoh Bu, kita punya stase adalah puskesmas A, B, dan C. Kemudian punya stase lagi BPM A, B, dan C. Apakah mungkin di puskesmas A ini menggunakan hanya khusus stase kehamilan? Tidak mungkin kan? Jadi di puskesmas A mungkin dia bisa mencapai target apapun. Tapi ketika kita bisa mengidentifikasi puskesmas atau BPM, kita akan bisa menilai di puskesmas ini ya terbaiknya ini untuk stase apa. Contoh adalah remaja pranikah. Tidak semua puskesmas mempunyai program remaja. Tidak semua puskesmas punya program prakonsepsi. Nah, jadi puskesmas tertentu yang mempunyai program prakonsepsi kami gunakan khusus untuk stase prakonsepsi. Tetapi masih dalam penghitungan SKS-nya di program-program lainnya seperti kehamilan, persalinan, nifas, BBR bisa mengambil di puskesmas ini. Tetapi utamanya adalah prakonsepsi. Ujiannya adalah prakonsepsi. Tapi pencapaian targetnya bisa seluruhnya. Itu yang kami lakukan. Mungkin nanti akan sedikit berbeda dengan UNAN dan Brawijaya atau dari Ibu yang sudah pernah menyelenggarakan. Tapi pada intinya adalah apapun itu metodenya, harapan kita adalah harapan terbaiknya semua pencapaian kompetensi bisa diperoleh dengan efektif, efisien, dan nyata ya Bu, real gitu. Ya, untuk berikutnya mungkin Bu Yeti bisa dijawab oleh yang lain. Ya, mungkin yang pertanyaannya kurikulum PPSDM itu sudah ada ya kan. Nah ini memang pada waktu kami menawarkan seminar ini jawabannya seperti itu. Bu, sudah ada kurikulum PPSDM, mau apa lagi Ibu bikin kurikulum katanya, ya kan? Nah jadi Ibu mungkin kalau saya baca kurikulum PPSDM ya, lalu saya mengevaluasinya dengan kurikulum diploma, kelihatannya dia
beda tipis, tapi tipisnya itu tipis banget gitu kayaknya. Ya, sehingga kalau orang bertanya bedanya apa sih diploma 3 dengan profesi, nggak jelas di sana, ya kan? Nah, jadi saya nggak mau menjelekkan PPSDM, tapi mungkin ya, yang benar, pemikiran yang benar adalah kurikulum apa yang ibu mau pakai tidak ada kewajiban oleh pemerintah, tidak ada. Semuanya merupakan rujukan. Yang harus kita pakai adalah kurikulum operasional institusi, ya kan? Jadi ibu buat sendiri kurikulumnya. Jadi kurikulum yang ibu buat itu adalah kurikulum kita masing-masing. Jadi yang sekarang ini ibu terima dikeluarkan oleh Akin, ini adalah kurikulum rujukan yang ibu boleh rujuk, ya. Mau 80% dirujuk boleh, mau 100% dirujuk ya boleh, mau dibikin 120% dirujuk boleh juga, ya kan? Nah, tambah bonus 20% boleh. Tapi sekali lagi tidak ada kewajiban untuk menggunakan kurikulum manapun, tidak ada. Ya, jadi semuanya itu yang kita harus gunakan adalah kurikulum institusi. Nah, jadi ibu baca lagi apa namanya itu Undang-Undang Nomor 12, kemudian apa namanya itu Permendikbud di Nomor 44, ya. Kemudian baca juga di SNDP itu baca semuanya dari halaman paling depan sampai halaman paling belakang, ya kan? Dari apa namanya itu pembukaannya, dari kata pengantarnya sampai referensinya dibaca semuanya. Nah, jadi baru kita jelas, ya, baru kita jelas sebenarnya apa. Kalau dulu kita memang terlalu terikat gitu, ya, terikat sekali harus ikut kurikulum mana gitu. Nah, dan kita juga mungkin ada rasa aman, ya, ada rasa aman kalau saya ikut kurikulum ini, saya ada rasa aman, ya, seolah-olah kalau ikut kurikulum ini nanti anak-anak saya pasti diterima di sini. Padahal sekarang konsep apa namanya itu, orang menerima lulusan itu tentu nomor 1 dilihat kompetensinya, ya kan? Jadi 3 hal katanya kan. Jadi apa namanya itu, sikap, ya, sikap, pengetahuan dan kompetensi itu 3 itu yang dilihat orang. Tidak dilihat orang lagi dari mana dia berasal. Ya, kalau dulu ada nama besar itu terbawa. Tapi sekarang dites dulu. Dan adanya uji kompetensi ini salah satu apa namanya itu ukuran nasional. Jadi orang nanti mau memilih sekolah di mana, dari uji kompetensi juga sudah orang tahu bahwa di mana saya sebaiknya sekolah, ya kan? Nah, saya kalau tidak salah dari direktur mutu mengatakan mungkin sebentar lagi akan dikeluarkan, ya kan? Akan dikeluarkan itu 10 institusi yang hasil uji kompetensinya terendah, dikeluarkan nama-nama itunya, nama-nama institusinya, ya kan? Ini kita merinding, ya. Kemudian akan dikeluarkan juga 10 terbaik, ya, terbaik yang meluluskan institusinya, lulus uji kompetensinya 10 terbaik dan 10 terjelek, dikeluarkan dengan nama-namanya, gitu kan? Nah, jadi ini juga apa namanya itu salah satu tantangan buat kita, ya. Jangan